Nona besar akan segera tiba. Cepatlah. Halo, Nona besar. Kakak, Bapak Ketua Zhao, dan Tuan dari International Fish Manor. Tuan Tom akan segera tiba. Baik. Ikut aku untuk menyambut mereka. Baik, baik. Siapa? No. Nona. Wugang? Kamu lagi mengintip Nona besar lagi, ya? Aku sedang membaca buku Lelaki Tua dan Laut. Bahkan, kau memegang bukunya terbalik, masih tidak mengaku. Ini namanya apresiasi. Apa yang kau tahu? Kakak Bingbing, umpan bulan ini sudah tiba. Ini contohnya, tolong tanda tangani. Wugang, apa yang kau lakukan? Jangan tanda tangan. Umpan ikan ini baunya tidak benar. Cepat beritahu Nona besar. Bau tidak benar? Aku tahu. Kau jangan-jangan suka Nona besar dan mencari alasan untuk sengaja mendekatinya, ya? Koko Gang, aktingmu ini hampir menyamai aktor profesional. Tapi menurutmu, apa kau pantas untuk Nona besar? Betul sekali. Kalau bukan karena Nona besar 3 tahun yang lalu, kau pasti sudah hanyut di air dan jadi makanan ikan. Sekarang, masih saja bermimpi terlalu tinggi. Aku. Sudah, yang disukai Nona besar itu adalah pahlawan seperti Dewa Ikan yang bisa membawa kejayaan bagi negara. Kau hanya seorang pekerja kasar, bahkan tidak bisa memancing ikan. Jangan terlalu banyak bermimpi. Cih. Hanya seorang dewa ikan saja kan? Apa hebatnya? Apa katamu? Kamu gila. Wugang, berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Tuan Zhang datang. Kakak Bingbing, Tuan Zhang datang. Tuan Zhang ini datang mencari masalah lagi. Pasti dikirim oleh Jiang Yulang. Hari ini Ketua Zhao dan Tuan Tom dari Restoran Ikan Internasional akan datang untuk mempertimbangkan investasi. Petugas pendamping memancing saja sudah tidak cukup. Bagaimana ini? Siapa di antara kalian yang mau menemani Tuan Zhang? Gaji akan dilipat gandakan. Gaji dilipat gandakan pun tidak mau pergi. Terakhir kali Zhao menemani Tuan Zhang memancing. Tuan Zhang tidak mendapatkan ikan di depan Nona besar. Dan dipukuli sampai tidak bisa bangun selama 3 hari. Tuan Zhang itu, dia tidak pandai, tapi sangat ketagihan. Dan temperamennya buruk. Jika pergi, pasti akan berakhir buruk. Wugang, bukankah kamu bahkan tidak menghargai dewa? Memancing. Kamu pergi temani Tuan Zhang memancing. Jika kamu tidak berani pergi, maka kamu tidak pantas menyukai Nona besar keluarga kami. Nona besar ada di sini juga. Pria. Tidak boleh mengatakan dirinya tidak bisa. Hanya menemani memancing, kan? Aku akan pergi dan segera kembali. Tuan muda, 3 ahli besar, sudah siap. Tom dan Zhao Dehan sudah tiba. Di klub ikan terbang kan? Benar Tuan muda. Jika Jiang Yuyan mendapatkan dukungan mereka, itu mungkin akan merugikan Anda. Zhao Dehan adalah teman dekat kakek semasa hidupnya. Dia tidak akan membiarkan klub Feiyu begitu saja. Sedangkan Tom, yang dia cari adalah keuntungan. Aku telah menemukan 3 ahli terkemuka, pasti bisa mendapatkan pengakuannya. Maka mendapatkan investasi dari Tom, bukankah itu akan sangat mudah? Jiang Yuyan, sudah siap untuk pindah keluar?
Paman Zhao. Yang satu ini adalah pemilik International Fish Estate, Tuan Tom. Tuan Tom datang kali ini, berniat untuk berinvestasi di klub memancing domestik. Tuan Tom, yang ini adalah pemilik Feiyu Club, Jiang Yuyan. Tuan Tom, saya dengar Anda baru-baru ini berinvestasi dalam proyek bernilai puluhan miliar. Anda bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk datang memeriksa klub kami adalah suatu kehormatan bagi kami. Nona Jiang, saya dengar di sini adalah tanah kelahiran Dewa Nelayan. Apakah Anda pernah melihat Dewa Nelayan? Dewa Nelayan adalah idola saya. Selama 3 tahun dia menghilang. Saya juga terus mencarinya. Jika Dewa Nelayan membantu skala International Fish Estate, setidaknya bisa diperbesar 100 kali lipat. Dewa Nelayan? Benarkah dia sehebat itu? Dewa Nelayan bukan hanya ahli nomor 1 di dunia, tapi juga pernah dengan kekuatannya sendiri membuat efisiensi seluruh tempat pemancingan negara naga meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ah? Ya. Saat itu semua kekuatan besar top menawarkan harga puluhan miliar rupiah pun tidak bisa mengundang orang itu. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Kakak, tempat memancing sudah diatur. Paman Zhao, Tuan Tom, silakan lewat sini. Silakan. Yuyan, tempat memancing Anda ini dikelola dengan baik ya. Wugang, Nona besar. Halo, Wugang, kamu kemana saja? Tuan Zhang sudah tidak sabar menunggu. baik, saya akan segera ke sana. Nona besar, kalau begitu saya pergi dulu ya. Mengapa orang itu terlihat sangat familiar? Ini Dewa Ikan. Tuan Tom, apa yang Anda katakan? Orang tadi sangat mirip dengan Dewa Pemancing. Tuan Tom, dia bernama Wugang. Dia hanya karyawan biasa di klub kami. Tuan Tom, Wugang memang orang klub kami. Pasti Anda sangat merindukan Dewa Pemancing. Jadi Anda salah melihat? Mungkin memang saya yang salah lihat. Sudah setengah jam, teman memancingnya. Kenapa belum datang juga? Aku datang. Wugang, kau pergi kemana? Aku pergi mencari umpan. Benda ini adalah teknologi hitam memancing. Kau temani Tuan Zhang memancing dengan baik. Aku akan pergi membantu Nona besar. Cacing tanah, teknologi hitam yang kau sebutkan, hanya benda ini? Tuan Zhang, ini benda yang bagus. Coba saja, dan Anda akan tahu. Di musim dingin begini, memancing pakai umpan alami, kau benar-benar mengira dirimu dewa pemancing ya? Dasar rendahan, siapa yang menyuruhmu memancing seperti ini? Untuk memancing, harus menebar umpan dulu. Kau menghambur-hamburkan semua umpanku dengan sia-sia. Kalau tidak dapat ikan, akan kubuat kau mandi di sana. Menurutmu ini memancing ikan? Ikan tidak bodoh. Coba kalau kamu bisa dapat ikan. Benar-benar dapat ikan. Tuan Zhang, ini yang kamu mau. Apakah ini ikan mas besar
Jiang Yulang menyuruhku membuat masalah, tapi dia tidak bilang klub Feiyu punya ahli setingkat ini. Itu cuma seekor ikan. Keahlian dewa memancing, mengumpulkan ribuan ikan baru disebut keahlian. Jika kamu bisa, tangkap saja semuanya. Mengumpulkan ribuan ikan. Tidak memancing lagi. Pak Jiang, di tempat memancingmu ada ikannya tidak? Yuyan, sebenarnya ada apa ini? Saya dan Tuan Tom sudah memancing setengah hari. Bahkan bayangan ikan pun tidak terlihat. Paman Zhao, tempat memancing kami punya puluhan ribu kilogram ikan. Tidak mungkin tidak bisa didapat. Betul. Kami sudah beberapa hari tidak memberi makan ikan. Adik, Yuyan, sudah berapa kali aku bilang padamu, pelanggan adalah raja, mengelola klub harus dengan hati. Paman Zhao baik, Tuan Tom, adik perempuan ini kurang ramah. Maafkan saya. Jiang Yulang, apa yang kamu lakukan di sini? Yuyan, kamu boleh tidak menyukaiku. Tapi Paman Zhao dan Tuan Tom adalah tamu kehormatan. Kenapa kamu memberi umpan ikan yang sudah kadaluarsa kepada mereka untuk memancing? Kadaluarsa, umpan ikan ini memang bermasalah. Jiang Yulang, ayahku telah mengadopsimu selama bertahun-tahun. Tapi kamu, untuk menyakitiku, tidak ragu merugikan kepentingan klub. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas untuknya? Kamulah yang salah dalam menempatkan orang. Membuat tempat pemancingan menjadi berantakan dan pengap. Sekarang bahkan tidak ada satu ikan pun yang bisa naik. Orang yang mengecewakan ayah adalah kamu. Ikan. Banyak sekali ikan. Semua ikan datang, sungguh dewa ikan. Ayo, cepat pergi lihat. Tuan Tom, ini, sebenarnya ada apa ini? Nona besar, orang-orang Tuan Zhang kurang, jadi saya menyuruh Wugang pergi. Si tak berguna ini hanya bisa membuat masalah dan merusak segalanya. Tanpa alasan apapun, membuat keributan sebesar itu. Apa dia pikir klub kita belum cukup kacau? Kalian telah menyinggung Tuan Tom. Kalian semua akan habis. Paman Zhao, saya akan menyuruh orang menangkap anak itu. Terserah perintah Anda. Tuan Tom. Kalian sudah menyinggungnya. Tuan Tom, saya ingin lihat bagaimana kalian akan menyelesaikannya. Saya. Gawat, pasti Wugang yang membuat keributan. Membuat Tuan Tom tidak berhasil memancing ikan. Sekarang masalahnya menjadi besar. Semua karena si tak berguna Wugang itu. Dia bersikeras mengatakan bisa memancing. Sekarang kita semua harus ikut menderita karenanya. Ikan ini siapa yang pancing? Saya yang pancing, bodoh. Kampungan, lihatlah apa yang disebut keahlian sejati. Banyak sekali. Presiden Zhao, minggir, jangan menghalangi jalan. Lancang. Ini Tuan Tom dari Restoran Ikan Internasional. Tuan Tom, Tadi kamu ribut di sini, mengganggu Tuan Tom memancing. tidak, bukan saya. Tuan Tom, ayah saya adalah ketua Dewan Direksi Grup Zhang. Kami selalu punya hubungan dagang. Dia, anak ini, dia memancing semua ikan di seluruh tempat pemancingan, membuat Anda tidak bisa memancing. Tuan Jiang, tolong katakan sesuatu untuk saya. Wugang, jadi kalian sekomplotan. Tuan Tom, Anda jangan marah. Dia tidak tahu Anda akan datang memancing. Jadi dia menyinggung Anda. Ikannya akan makan umpan.
Semua ikan tadi kamu yang pancing. Tuan Tom, dia hanya pekerja serabutan. Biasa di klub kami. Nona besar. Nona besar, kenapa Anda di sini? Nak, cepat berlutut di hadapanku. Bugang, cepat minta maaf kepada Tuan Tom. Jika terlambat, klub kami tidak akan bisa melindungimu. Saya tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Ikan-ikan ini saya yang pancing. Kenapa? Tuan Dewa Pemancing, akhirnya saya menemukan Anda. Wugang adalah dewa memancing. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Tuan Tom, Anda pasti keliru. Dewa memancing adalah master terbaik di dunia memancing. Anak ini hanyalah seorang pekerja serabutan rendahan. Dia sama sekali bukan dewa memancing. Anda meragukan saya yang bisa membuat ikan di seluruh pemancingan menggila dan juga bisa membersihkan tempat hanya dengan satu pancing. Hanyalah dewa memancing. Tuan Tom, bagaimana kalau Anda melihatnya lagi? Saya tidak mungkin salah lihat. Tuan Dewa Memancing, asal Anda setuju untuk memasang nama Anda di klub memancing internasional, saya akan memberi Anda 200 miliar rupiah setiap tahun. Tidak, 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah? Nona besar, tadi saya lupa memberitahu Anda. Umpan di klub kita bermasalah. Umpan? Dia bukan dewa memancing. Tuan Tom, ikan-ikan ini tadi pasti tertarik oleh umpan ikan kedaluarsa itu. Kalau tidak, dengan umpan alami seperti cacing. Cacing tanah ini sama sekali tidak akan bisa menangkap ikan. Bukan, jadi begitu. 3 tahun lalu, saya pernah melihat dewa memancing dari jauh. Apakah saya salah lihat? Paman Zhao, Yuyan sama sekali tidak bisa mengelola klub. Kalau terus begini, semua tokoh besar di dunia memancing akan tersinggung. Klub ini pasti akan hancur. Saya dan ayahmu dulu adalah sahabat karib. Saya juga tidak ingin melihat seluruh kerja kerasnya sia-sia begitu saja. Tuan Tom datang kali ini hanya untuk berinvestasi di klub memancing. Paman Zhao, para ahli yang saya bawa masing-masing memiliki keterampilan memancing yang luar biasa. Pasti bisa membuat Tuan Tom puas dan mendapatkan investasi. Hanya saja apa? Saya ingin mengelola seluruh klub memancing ini. Paman Zhao, jangan dengarkan dia begitu saja. Jika bukan karena dia menggelapkan dana, klub tidak akan pernah menghadapi krisis keuangan. Nona besar, apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu. Jiang Yula, klub ini adalah kerja keras seumur hidup ayahku, dan itu sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan orang sepertimu. Jiang Yula, aku menantangmu bertarung ular naga. Ular naga? Pertarungan ular naga adalah cara pertarungan paling kuno di dunia memancing naga negara. Kedua belah pihak akan berpartisipasi dalam 3 pertandingan. Memancing, pemenangnya akan berhak menentukan nasib yang kalah. Jiang Yulang, beranikah kau menerimanya? Kamu pikir bisa mengandalkan si pekerja rendahan ini? Kau ini terlalu naif ya. Paman Zhao, Tuan Tom, tolong kalian berdua menjadi saksi agar tidak ada yang kalah lalu mengingkari janjinya. Tentu, di kancah internasional, aku juga sering menjadi wasit untuk para ahli kelas dunia. Kalian jangan khawatir, aku tidak akan memihak. Karena Tuan Tom sudah setuju, maka aku yang akan menentukan temanya. Terima kasih Paman Zhao. Terima kasih Tuan Tom. Ini saatnya menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Saya umumkan, Yudang Ikan Naga sekarang dimulai secara resmi. Keterampilan memancing di dunia ini hanya kecepatan yang tak tertandingi. Putaran ini adalah adu kecepatan. Siapa yang pertama mendapatkan ikan, dialah pemenangnya. Saya He Qiang dari Basu. Senang bertemu dengan Anda. He dari Basu. Apakah Raja Ikan Dujiang, Kaisar He, saudara Anda? Kaisar He adalah kakek saya. Apa? Ternyata dia dari keluarga He? Nona besar, apakah keluarga He itu sangat hebat? Keluarga He
adalah keluarga pemancing dari Bashu. Desas-desus mengatakan Kaisar He bahkan pernah bertanding dengan dewa pemancing. Kabarnya di dunia persilatan, keturunan keluarga He hanya bisa keluar dari Sichuan setelah mengalahkan Raja Ikan saat ini. Lalu, apakah Kaisar He akhirnya menang? Pada akhirnya, si tua He mencuri-curi saat aku pergi makan dan berhasil memancing 2 ikan. Bisa dibilang dia setengah ahli. Benar-benar berpikir dia adalah dewa pemancing ya. Kakak, aku yang akan melakukannya. Sejak kecil, dalam hal memancing, aku Zhao Zihan tidak pernah takut pada siapapun. Air di Dujiang deras, paling hebat untuk memancing ikan cepat. Zihan, Anda tidak bisa ikut putaran ini. Wugang, apakah Anda yakin bisa menghadapi He Qiang? Kakak, Wugang bisa menangkap ikan. Itu murni keberuntungan. Dia hanya seorang pekerja serabutan. Jika melawan Raja Pancing, sudah pasti akan kalah. Benar, Nona besar. Keberuntungan sama sekali tidak ada artinya di hadapan kekuatan. Lawan kita adalah Raja Pancing. Biarkan Tuan Muda Zhao yang maju, setidaknya masih ada harapan. Betul sekali, jika diganti dengan anak ini. Itu sama saja bunuh diri. Wugang, aku percaya padamu. Nona besar, saya akan serius. Kali ini, saya pasti tidak akan pergi makan lagi. Kamu hanya bisa membual. Pekerja serabutan bau, apa gunanya serius? Jika serius ada gunanya, maka kita semua akan menjadi Raja Pancing. Orang ini sangat tenang dan percaya diri. Dia pasti dewa pancing. Anak muda, saya adalah Raja Pancing Dujiang, pemancing tercepat nomor 1 di Tiongkok. He Qiang, siapakah kamu? Pekerja serabutan. Nomor 1 di klub ikan terbang. Yuyan, apa klub kalian kekurangan orang sampai-sampai mengutus petugas kebersihan? Petugas kebersihan rendahan. Apa dia pantas bersaing denganku? Memangnya ada aturan? Kalau petugas kebersihan tidak boleh memancing? Aku ingat keluarga He kalian. Asalnya dari penjual ikan kan? Bocah, kau berani sekali. Berani mempermalukanku. Mempermalukanmu? Kau bahkan tidak pantas. Bagus. Berani bertaruh lebih di luar pertandingan? Baik. Apa taruhannya? Jika kau kalah, kau harus menjadi asisten nelayan selama 20 tahun, membantuku mengambil ikan dan memasang umpan. Apa? 20 tahun. Wugang, kau tidak boleh menyetujuinya. Pengecut, takut ya? Ini bukannya mempermainkan orang? Aku setuju. Tapi jika kau kalah, kau harus rela menjadi bawahan nona besar kami. Si pengecut ini kenapa cari masalah? Jika dia benar-benar kalah, kita juga akan ikut malu. Bocah, kau tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Raja Ikan, sama sekali. Hari ini aku akan menunjukkan padamu hebatnya teknik memancing keluarga He. Aku benar-benar ingin melihat cucu ini dan perbedaan dengan kakek. Lancang, lihat saja sampai kapan kau bisa membual. Baiklah, aku umumkan. Pertandingan pertama resmi dimulai. Sangat akurat. Pengait presisi keluarga He memang tidak diragukan lagi. Ini Raja Pemancing Dujiang, benar-benar keren sekali. Ini hal kecil. Dewa ikan sudah bisa sejak umur 3 tahun. Sampah ini sedang apa? Orang lain sudah mendapatkan ikan. Kenapa dia belum mengaitkan kailnya? Aku sudah bilang dari dulu, anak ini tidak becus. Hanya sampah yang melakukan pekerjaan rendahan. Berlaga apa? Gawat, gawat. Kali ini pasti kalah. Sampah ini pasti sudah ketakutan sampai bego. Pihak lawan sudah mulai menangkap ikan. Dia masih belum mengaitkan kail. Jangan-jangan dia menerima uang untuk pengaturan skor. Yuyan, pertandingan pertama aku menang. Persiapkan baik-baik untuk pertandingan berikutnya. Anak yang keras kepala, bersiaplah menjadi asisten pemancingku. Kakak, aku sudah tahu si tidak berguna itu tidak bisa diandalkan. 2 pertandingan berikutnya, hanya aku yang bisa melakukannya. Sudah menang? Aku kira bocah ini punya jurus pamungkas. Tidak disangka dia bahkan tidak berani melempar kail.
Tuan Tom, Ketua Zhao, kalian semua sudah dengar tadi. Selama aku menang, bocah ini akan menjadi anak buahku untuk memancing. Apa dia benar-benar bukan dewa ikan? Kakak, seharusnya kau tidak membiarkan dia bertanding. Si tidak berguna ini hanya akan mempermalukan kita. Aku percaya padanya. Tunggu dan lihat saja. Nona Jiang, apalagi yang mau ditunggu? Bukankah sekarang sudah sangat jelas? Jika kalah harus mengaku. Jika dipukul harus berdiri tegak. Tunggu saja. Setelah putus asa, kalian akan patuh? Nona, jangan khawatir. Kita menang. Kau bahkan tidak melempar kail. Masih mau menang. Bocah, jangan bermimpi di siang bolong. Tidak. Kailnya sudah masuk air. Kapan? Tepat saat kau mengangkat ikannya. Apa? Apa istimewanya melempar kail? Sudah dapat ikan? Siapa bilang aku tidak dapat ikan? Benar-benar ada ikannya. Si sampah ini ternyata benar-benar menang. Tidak. Ini tidak mungkin. Meskipun kamu cepat, tidak mungkin ikan melepaskan diri dari kailnya sendiri. Kail secepat kilat. Setiap kali mengail pasti kena ikan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Tuan Tom, coba lihat baik-baik. Orang ini hanyalah tukang serabutan. Dia bisa dapat ikan. Itu murni hanya keberuntungan belaka. Paman Zhao, Tuan Tom, ikan sekecil ini apakah dihitung juga? Jiang Yulang. Kompetisi ini adalah memancing ikan dengan cepat. Siapa yang dapat ikan lebih cepat, dia yang menang. Paman Zhao, Tuan Tom. Tolong umumkan hasil pertandingannya. Yuyan benar. Pertandingan pertama adalah memancing ikan dengan cepat. Wugang, baik waktu mengail atau waktu menarik joran, semuanya lebih cepat dari He Qiang. Saya umumkan. Pertandingan pertama, Wugang menang. Baiklah, selanjutnya saya akan bersama Tuan Tom berunding sebentar. Untuk pertandingan kedua, Tuan Tom, silakan. Hebat, kita menang. Tidak kusangka. Kamu benar-benar ahli juga. Wugang, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih. Nona besar, saya sudah bilang, saya akan membantumu. Hanya beruntung. Dapat ikan kecil. Sudah merasa diri. Hebat sekali. Pasti ketakutan sampai kaget sekali ya. Jiang Yuang omong kosong macam apa itu? Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakanmu. Tapi kamu bahkan tidak lebih baik dari seorang pekerja serabutan. Untuk apa kamu ini? Bos Jiang, saya lengah. Tidak sempat menghindar, tapi bocah ini jelas bukan pekerja serabutan biasa. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti bisa menang. Bukan pekerja serabutan biasa, dia pekerja serabutan terbaik, begitu? Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Buang dia keluar. Hentikan. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh orang. Klub Fei Yuku. Orang-orang kalian? Bocah, kamu sengaja mencari masalah, ya? Benar. Dia kalah dalam taruhan tambahan di luar arena. Sekarang dia adalah orang klub Fei Yu kami. Bagus. Oke. Kalau begitu biarkan kalian berlagak dulu sebentar. Setelah aku memenangkan Yulongdo, aku ingin kalian semua berlutut memohon padaku. Nanti saja, kalau kamu sudah menang. Siapa kamu sebenarnya? Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu kalah. Hanya perlu menerima kekalahan. Semudah itu? Tidak benar. Kamu ini siapa sebenarnya? Buat orang baru seperti kamu, apakah penting siapa dia? Betul, kakak ini. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Gangga. Raja ikan ini, jangan-jangan cuma julukanmu sendiri, ya? Tuan He, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya menerima kekalahan. Saya bersedia bergabung dengan klub ikan terbang.
dalam keterampilan memancing, hanya ketekunan yang tak terkalahkan. Uji coba kedua. Dalam waktu 1 batang dupa, siapa yang mendapatkan ikan lebih besar? Dia yang menang? Bos Jiang, biarkan saya yang ikut lomba kedua ini. Saya pasti bisa menang. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pekerja serabutan. Di tempat pemancingan kami, masih mau ikut lomba? Pertandingan ini, biar saya saja. Memancing ikan besar, itu soal kekuatan. Kakak, pertarungan naga ikan, biar aku yang mengakhirinya. Anak muda, aku bukan pecundang itu. Kamu mau menang. Tidak semudah itu. Orang ini ternyata buta. Tuan Jiang, kamu membiarkan orang buta bertanding. Apa bedanya dengan menyerah? Nona besar, buta. Kali ini Tuan Zhao pasti menang. Beruang buta. Orang ini 10 tahun lalu memang pernah memancing seekor ikan besar seberat 5 kg. Lumayan ada sedikit kemampuan. 5 kilogram apaan? Provinsi Jiangnan, pemegang rekor ikan terbesar, adalah Tuan Zhao. Dia buta, dengan apa dia bisa menang? Benar sekali. Anak muda, belajar yang baik, perhatikan baik-baik. Ini, barulah teknik memancing yang sesungguhnya. Zihan, Wugang saja bilang, orang ini seharusnya ahli, kamu jangan sampai meremehkannya. Kakak, pecundang itu hanya suka memuji orang lain. Ada aku, kamu tenang saja. Aku ingat sekarang, orang ini namanya Xiong Sanming, dijuluki pahlawan buta. Blind Swordsman. Ternyata dia Blind Swordsman. 10 tahun yang lalu, dia pernah bertarung sengit dengan Dewa Memancing di Pantai Timur. Dalam duel itu, Dewa Memancing berhasil menangkap ikan marlin besar. Lalu Blind Swordsman itu, berapa kilogram ikan besar yang dia tangkap? 5 kilogram. Hanya 5 kilogram. Mampu menangkap ikan dari tangan Dewa Memancing. Menunjukkan kekuatan orang ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja, setelah kalah dari Dewa Memancing, dia sering melukai lawan dengan kekuatan internalnya. Sangat kejam. Kemudian, dia dilarang permanen dari asosiasi memancing. Memancing juga butuh kekuatan internal. Ya, kekuatan internal tidak hanya bisa mengatur arah mata kail, tapi juga bisa digunakan untuk mengganggu lawan. Nona besar, cepat lihat, Tuan Muda Zhao dapat ikan. Orang itu tidak bergerak sama sekali dari awal sampai akhir, kita pasti menang. Lihat kan? Inilah kekuatan. Pemegang rekor ikan terbesar di Provinsi Jiangnan. Hati-hati. Dewa memancing. Dewa memancing. Dewa memancing yang bergerak. Waktunya tiba. Aku menang. Wugang, siapa yang menyuruhmu memanggilku? Apa kamu tidak tahu? Aku hampir menang. Tuan Zhao, kalau bukan karena ronde tadi, siapa yang kalah dan siapa yang menang, belum tentu kan? Tidak. Suara tadi membahana di langit. Apakah benar Dewa Ikan? Coba. Ada apa ini? Lawan dibantu Dewa Ikan. Mereka merusak kekuatanku. Omong kosong. Kalau mereka benar-benar dibantu Dewa Ikan, bagaimana mungkin klub bisa sampai seperti ini? Wugang, sekarang waktunya sudah habis. Apa kamu tidak tahu? Ini semua karena kamu. Kita mungkin kalah dalam pertarungan ikan naga, kalah seluruh klub. Cukup. Kalau bukan karena Wugang, kamu sudah kalah.
Pertarungan kedua. Pihak Jiang Yuyan tidak mendapatkan ikan. Saya umumkan, pihak Jiang Yulang menang. Ini semua salahmu, dasar tidak berguna. Kenapa berteriak-teriak tidak jelas? Ini semua salahmu karena mengganggu di samping. Kalau bukan karena kamu, Tuan Zhao pasti sudah menang. Melihatmu saja sudah sial. Dasar pembawa sial. Pergi. Teknik menangkap ikan yang sangat hebat. Kalau bukan karena teriakan itu yang memecah kekuatan beruang bodoh itu, anak ini mungkin akan tewas. Apakah dia benar-benar dewa ikan? Kalau orangnya tidak becus, jangan salahkan keadaannya. Kalah dan menyalahkan orang biasa, apa gunanya? Sekumpulan pecundang. Ronde terakhir. Aku pasti akan menang. Wu Gang, maafkan aku. Zhao Zihan dia menjadi terkenal di usia muda. Jadi sulit baginya untuk menerima ini. Aku atas namanya meminta maaf kepadamu. 3 tahun lalu, kalau bukan nona besar yang menyelamatkanku, aku pasti sudah lama menjadi makanan ikan di laut. Tenang saja. Selanjutnya, serahkan padaku. Dewa ikan itu adalah yang menghilang 3 tahun lalu. Aku ingin melihat, apakah kamu benar-benar dewa ikan? Memancing seperti Yushun, rakyat akan tunduk. Jiang Zia memancing ikan. Mereka yang ingin saja yang terpancing. Seorang ahli sejati bisa memancing ikan apapun. Ujian berikutnya, memancing. Naga yang jatuh. Nona besar lihat, banyak sekali belut. Gadis kecil, ini bukan belut biasa. Ini disebut naga jatuh. Naga jatuh. Naga jatuh memiliki takdir naga, tapi tidak memiliki nyawa naga. Semua yang didapat dari latihannya akan menjadi milik tuannya. Tuan Tom. Sungguh berkelas sekali. Putaran ketiga. Siapa di antara kalian yang paling banyak menangkap naga jatuh? Dialah yang menang. Naga jatuh ini adalah hewan peliharaan yang dirawat dengan sangat hati-hati oleh Tuan Tom. Mereka hanya makan cordyceps dan hanya makan lobster Australia. Tidak mudah untuk memancingnya. Memberi makan belut dengan cordyceps dan lobster Australia di dunia ini mungkin hanya dewa ikan dan Tuan Tom yang memiliki anggaran sebesar itu, bukan? Dasar udik. Adikku tersayang, siapkan kontrak transfernya, klub ikan terbang. Aku pasti akan mendapatkannya. Jiang Yulang, kau jangan harap berhasil. Tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian apa itu keahlian dewa yang sesungguhnya. Tuan Chen? Saya Chen Xiaodao. Kalian juga bisa memanggil saya dengan nama lain, Dewa Ikan. Apa Anda dewa ikan? Apa? Jiang Yulang bahkan bisa mengundang dewa ikan? Dia dewa ikan. Lalu siapa saya? Nona besar, Anda baik-baik saja. Adik manis, sekarang sudah takut? Terlambat. Saya menghabiskan setengah kekayaan saya untuk mengundang dewa ikan. Dia akan menyaksikan Anda kalah? Dia bilang dewa ikan ya dewa ikan. Ada buktinya? Dewa ikan adalah yang terhormat dalam dunia memancing. Meskipun Jiang Yulang melakukan sesuatu dengan segala cara, tapi masih tidak berani menyuruh orang berpura-pura jadi dewa ikan. Adik manis, cepat bereskan barang-barang Anda sekarang. Nanti saya tidak akan memberi Anda waktu ya. Tidak akan pernah. Bisa melihat dewa ikan beraksi, meski kalah, saya terima. Nona besar, dewa ikan juga bisa kalah sesekali. Jangan khawatir, kita pasti bisa menang. Tuan dewa ikan, akhirnya saya menemukan Anda. Tuan dewa ikan, aku akhirnya menemukanmu. Tuan Tom, aku selalu berada di provinsi Jiangnan. Selama 3 tahun ini, kamu tidak menghilang. Menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyamar sebagai dewa ikan? Tidak mungkin kan? Bahkan dewa ikan pun ada yang berani meniru. Jiang Yulang, kamu menghabiskan setengah hartamu? Jangan-jangan hanya mengundang penipu? Jika dia dewa ikan palsu, maka dia pasti tahu keberadaan dewa ikan yang asli.
Tuan Tom. Yang menghilang adalah mantan dewa ikan. Dia ini adalah dewa ikan yang sekarang. Teknik memancingnya bahkan sangat luar biasa. Dewa ikan yang sekarang. Apa perkataanmu ini benar? Teknik dewa ikan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tegas. Tuan Tom, apa yang bisa dilakukan mantan dewa ikan? Apa yang tidak bisa dilakukan dewa ikan, aku juga bisa. Inilah dewa ikan yang sekarang. Cepat sekali. Benar-benar menakjubkan. Memang pantas disebut dewa ikan. Jika demikian, mohon kedua belah pihak bersiap, tentukan pemain yang akan bertanding. Kakak, jangan khawatir. Aku saja. Aku sudah memancing belasan tahun. Tidak pernah bertemu lawan. Bahkan kalau dia dewa memancing, aku tidak takut. Anak muda, aku hanya perlu bertindak sedikit. Itu adalah batas yang bisa kau capai. Kau hanya sekadar batu loncatan bagiku. Kau. Benar, yang disebut jenius hanyalah gerbang menuju dewa. Kau. Kalian tunggu saja. Kakak. Nona besar, apapun pilihanmu, aku akan selalu berada di pihakmu. Dewa memancing juga bisa kalah. Jangan khawatir, kita pasti bisa menang. Wugang, pertandingan ini. Aku ingin kau membantuku. Kakak, kau gila? Dia itu dewa memancing. Apa gunanya dia yang cuma pekerja serabutan? Ikut naik ke sana? Benar, Nona besar. Wugang itu dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao sama sekali tidak ada gunanya. Jika dia yang bertanding, pasti kalah telak. Menang kalahnya pertandingan ini menentukan kelangsungan klub. Jadi, Nona besar, aku berjanji padamu, aku akan memenangkan pertandingan ini. Sekarang adalah waktu ketika ikan digolong paling aktif dalam sehari, sekaligus yang paling sulit ditangkap. Saya umumkan pertandingan ketiga dimulai secara resmi. Apa itu? Kampungan. Ini adalah udang kutub utara. Harganya bisa setara dengan lobster Australia dan cordyceps, bahan makanan kelas atas. Memakainya untuk memancing, itu terlalu boros kan? Norak, tidak dengar apa yang dikatakan oleh Ketua Zhao? Ikan-ikan duolong ini tidak mau makan selain cordyceps, tidak mau makan selain lobster Australia. Jika kalian tidak punya umpan, mau memancing apa? Wugang, maaf, waktunya singkat. Aku hanya menemukan ini. Tidak apa-apa. Selama umpannya dipasang dengan baik, ikan apapun bisa tertangkap. Dasar pesuruh bau, tidak bisa berhenti sombong, ya? Bos Jiang, tenang saja. Nanti dia tidak akan bisa tersenyum lagi. Dapat. Wugang dapat ikan. Hei bocah, lihat baik-baik. Ini baru jatuhnya naga. Tembakan pertama langsung kena. Kalau begini terus, si sampah ini pasti kalah. Ini semua salahku. Aku tidak menemukan umpan yang bagus. Tenang saja, adikku yang baik. Aku pasti akan menyisakan satu posisi untuk membersihkan toilet.
Ya ampun, apa ini? Menangkap ikan tanpa henti. Dia adalah dewa memancing. Keahlian memancing orang ini ternyata 100 kali lebih hebat dari kakekku. Kaitannya tepat. Ini baru namanya memancing ikan cepat. Di dunia saat ini, mungkin hanya mantan dewa memancing yang bisa menandinginya. Nona besar, cepat lihat, si tidak berguna Wugang itu sedang melakukan apa? Dia pasang banyak sekali senar pancing. Si tak berguna ini sudah gila ya. Jumlah senar pancing dan tingkat kesulitannya meningkat berlipat ganda. Yang bisa memancing dengan cara ini hanya dewa pancing. Saya pernah beruntung melihat dewa pancing memancing, dan gerakannya sama persis. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Anak ini hanya pesuruh rendahan melakukan gerakan seperti itu, benar-benar menganggap dirinya dewa pancing. Nah, semua ikan iblis ini berada dalam kondisi sangat akut. Bahkan saya tidak bisa memancing banyak ikan dengan satu pancing. Kau tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Dewa pancing saja tidak bisa. Kau bisa? Kau lebih hebat dari dewa pancing? Kena, Wugang benar-benar dapat ikan? Joran pancingnya melengkung begitu. Tidak mungkin ikan iblis. Si tak berguna ini, jangan-jangan dia memasang terlalu banyak senar pancing. Sampai tersangkut di celah batu. Tidak. Yang terpancing adalah ikan iblis saya. Satu pancing banyak ikan. Wugang benar-benar berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Belut-belut ini sama sekali tidak teratur. Bagaimana kamu bisa memancing banyak ikan dengan satu pancing? Ini bukan belut. Ini adalah naga yang dibesarkan oleh Tuan Tom, naga jatuh. Ikan dalam kolam, saling mengenal, tarik sehelai rambut, maka seluruh tubuh akan bergerak. Tuan Tom, total sudah melepas 33 ekor naga jatuh. Saya telah memancing 17 ekor. Tuan Dewa Nelayan, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertandingan? 17 ekor, kita menang. Wugang, terima kasih. Dengan penglihatan seperti ini, dengan pengetahuan seperti ini, kamu sama sekali tidak mungkin pekerja serabutan biasa. Siapa kamu sebenarnya? Dia adalah dewa nelayan. Dia adalah dewa ikan. Dewa ikan? Bagaimana mungkin dia adalah dewa ikan? Tuan Tom, bukankah dia dewa ikan? Kenapa ada dua dewa ikan? Benar. Ada dua dewa ikan. Dua dewa ikan. Betul. Nona Jiang, kalau tidak salah, anak ini seharusnya 3 tahun lalu tiba-tiba datang ke klub Feiyu, ya? 3 tahun lalu ayahku meninggal. Aku kembali dari luar negeri, melihat Wugang terendam di laut. Semuanya sudah cocok. Dewa ikan adalah yang 3 tahun lalu. Hilang saat melaut, dia adalah yang memancing sendirian sejak zaman dahulu kala. Dewa ikan. Wugang, apakah kamu benar-benar dewa ikan? Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah pesuruh rendahan. Bagaimana mungkin menjadi dewa ikan? Bagaimana mungkin? Tuan Dewa Ikan, akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu bersedia bergabung dengan International Fish Restaurant? Selama kamu setuju, aku bersedia memberimu 30%, tidak 50% saham. Dewa ikan. Aku, Chen Xiaodao, baru tahu hari ini betapa konyolnya kemampuan memancingku di hadapan. Ini sangat konyol. Mohon Dewa Ikan menerimaku sebagai murid. Ternyata, selama ini aku salah menilai. Dewa Ikan hanyalah nama belaka. Tuan Tom, klub ikan terbang bagus. Layak diinvestasikan. Yushen, jangan khawatir, saya akan segera memberikan kepada klub ikan terbang 200 miliar rupiah. Segera berikan kepada klub ikan terbang 200 miliar rupiah. Nona besar,
di akun kita benar-benar bertambah 200 miliar rupiah. Semuanya hancur. Wugang, kau mau pergi kemana? Ke turnamen memancing internasional. Sudah waktunya untuk kembali.